Hai semua, kembali lagi bersama aku dan juga yang belum tahu aku ataupun kenal aku, kenalin, nama aku Rania Amanda Rahmadina, biasa dipanggil Dina. Nah, sekarang aku kelas 11 1. Di sini aku akan jelasin tentang matematika tingkat lanjut dengan subbab yaitu transformasi. Simak videonya ya teman-teman. Bye-bye. Transformasi geometri adalah perubahan suatu objek baik posisi, bentuk, maupun ukuran dikarenakan oleh suatu aturan tertentu. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Transformasi yang memindahkan titik atau bidang dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dinyatakan oleh sebagai berikut, yaitu T sama dengan A, B. Rumusnya yaitu X aksen sama dengan X plus 4. Y aksen sama dengan Y plus B. Dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh soalnya yaitu garis G 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Ditranslasikan oleh titik 1 min 1. Tentukan hasil translasi garis G. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Lalu karena di sini diketahui 1 min 1 ini sebagai A sama B. Jadi X plus 1 Y min 1. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu karena kita harus mencari X sama Y-nya, jadi kita balik saja X aksen min 1 dikarenakan X aksen ini ke kanan, lalu sama juga dengan Y aksen ini ke kanan juga, lalu min 1-nya ini plus 1. Jadi X sama dengan X aksen min 1, Y sama dengan Y aksen plus 1. Lalu kita masukkan persamaan ini ke dalam ini garisnya. Lalu jadilah 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. 4X aksen min 1 plus 3Y aksen plus 1 min 12 sama dengan 0. 4 kali X aksen sama dengan 4X aksen. 4 dikali min 1 sama dengan min 4 plus 3 Y aksen plus 3 min 12 sama dengan 0. 4X aksen plus 3X aksen min 13, dikarenakan min 13 ini dari min 4 ditambah 3 min 12 sama dengan min 13. Lalu dapat kita tuliskan 4X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Lalu yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi yang memindahkan titik menurut refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Rumusnya ada berikut. Sebenarnya dalam refleksi ada juga bentuk matriksnya, tapi menurut aku refleksi itu gampangnya seperti ini karena sama aja kita pakai matriks ataupun ini juga sama. Nah, ini rumus-rumusnya terkait refleksi sumbu X, refleksi sumbu Y terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap titik pusat, terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan B. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan hasil refleksi segitiga ABC dengan titik ini terhadap sumbu Y. Karena kita terhadap sumbu Y, maka
hasil A aksennya ini atau B aksennya ataupun C aksennya ini nanti min X, Y. Karena dari X, Y, karena ini disumbu Y, jadi kita yang minnya itu berubah tandanya hanyalah X, yang Y-nya ini enggak ya teman-teman. Jadi jawabannya seperti ini. Karena ini tadi titik A-nya segini, jadinya dimirrorkan oleh Y menjadi A aksen sama dengan min 3, min 4, sedangkan B-nya juga hanya berubah di X-nya, jadi min 5,0. Dan C-nya hanya berubah di X-nya juga ya, jadi min 2,3. Rotasi atau perputaran, yaitu rotasi benda pada poros yang tetap. Di sini ada dua, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat juga tetapi m, n. Nah, ini nanti m, n ini bisa diisi dengan angka-angka ya, kayak 2,2, 2,-1 gitu-gitu. Nah, rumusnya sama, hanya saja perbedaannya itu di X min M, Y min M plus MN. Nah, ini hanya di rotasi yang ada angkanya saja, tetapi ini yang di MN titik pusatnya dan ini 0 ini hanya X, Y gitu aja. Nah, contoh soalnya itu tentukan hasil rotasi titik K min 1,3 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, kita masukkan terlebih dahulu dan kita tahu sudutnya itu 90, jadi kita masukkan cos 90, sin 90, min sin 90, cos 90. Lalu kita kalikan min 1 sama 3. Kita dapat ketahui hasilnya cos sin ini seperti ini. Lalu kita kalikan dengan ini. Jadi 0 kali min 1, 0. Min 1 kali 3, min 3. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 0 kali 3 plus 0. Jadi min 3 min 1. Jadi dapat kita tuliskan K aksen sama dengan min 3,1. Disclaimer terlebih dahulu, jika berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan sudut positif. Jika searah jarum jam akan membentuk sudut negatif. Yang selanjutnya yaitu dilatasi atau perkalian. Perubahan ukuran suatu benda. Nah, di dilatasi ini sama seperti rotasi, hanya saja kita tidak memakai sin cos lagi, tapi K00 OK. Terus K ini sebagai skala ya teman-teman. Sama juga ini nanti X min M, Y min M plus MN. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Titik C 2, min 2 didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi titik C. Jadi kita pakai yang ini. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, K-nya kita ganti 2 karena faktor skala 2, 0, 0, 2, 2, min 2. Jadi kita kalikan kayak matriks gitu. 2 kali 2, 4. 0 kali min 2 sama dengan min 0. 0 kali 2, 0. 2 kali min 2, min 4. Jadinya 4, min 4. Kita tuliskan C aksen 4, min 4. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Jika ada yang perlu ditanyakan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Ataupun ada yang belum jelas, aku akan balesin kalian dengan satu persatu. Nah, jika mohon maaf ya jika ada kurang lebihnya ataupun kesalahan-kesalahan aku jika dalam berbicara ataupun menerangkan tadi.
Ya, itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. See you di bab-bab selanjutnya. Bye-bye.